Iya. Coba bayangkan. Oke. Pada saat laporan polisi itu dibuat tanggal 30 April 2026, itu isinya ada 8 pasal. 2025. Dan 2025 ya, itu isinya ada 8 pasal dan itu tumpuk-tumpuk. Artinya tuh pasal berlapis begitu. Tapi setelah 450 hari, setelah 1 tahun lebih ya, itu gugur satu-satu. Tinggal 4 pasal. Inilah bukti bahwasannya polisi adalah pesanan daripada Jokowi, teman-teman. Dan berkas perkara oleh polisi dibuang oleh hakim ke tong sampah, teman-teman. Bayangkan sepintar apa Dokter Tipa ya teman-teman semuanya membungkam orang-orang yang menjabat sebagai ya pejabat negara tapi masih bisa dikendalikan oleh mantan presiden, teman-teman semua. Siapa lagi kalau bukan yang mengontrol, yang mengendalikan adalah pria Solo. Kita saksikan dulu video berikut ini, teman-teman. Jangan lupa subscribe MPH Channel, bantu tembuskan 100.000 subscriber teman-teman semuanya. Ya. Coba bayangkan. Pada saat laporan polisi itu dibuat tanggal 30 April 2026, itu isinya ada 8 pasal. 2025. Dan 2025 ya, itu isinya ada 8 pasal dan itu tumpuk-tumpuk. Artinya tuh pasal berlapis begitu. Tapi setelah 450 hari, setelah 1 tahun lebih ya, itu gugur satu-satu. Tinggal 4 pasal aja. Pasal yang sangat lemah. Polda itu diberi tugas untuk mengais-ngais, untuk mencari-cari bukti-bukti bahwa saya betul-betul mencemarkan nama baik, saya melakukan fitnah, saya melakukan manipulasi dan sebagainya dengan terengah-engah, dengan terseok-seok selama 1 tahun. Bayangkan, mana ada sih Polda atau polisi itu harus cari-cari, mengkais-kais bukti-bukti selama 1 tahun lebih, kan jarang sekali atau bahkan mungkin belum pernah ada kan gitu. Nah kemudian setelah itu ibarat kata bahan-bahan seperti itu dipaksakan dimasak oleh Polda, lalu kemudian diberikan kepada kejaksaan. Nah, diberikan kepada kejaksaan ini menarik sekali loh, karena dikembalikan menurut undang-undang itu 14 hari, lalu 14 hari kemudian dikembalikan lagi ke Polda pada bulan Januari 2026. Tapi apa yang terjadi oleh Polda dikembalikan itu baru bulan Juni 2026. Jadi ibarat kata masakan-masakan ini udah ada yang basi, udah ada yang belatungan, ya, udah tidak bisa lagi dimasak lagi. Jadi bayangkan ya betapa lemahnya surat dakwaan itu. Jaksa ya itu sudah melakukan pekerjaannya secara profesional, berusaha dengan sekuat tenaganya dengan bahan-bahan yang sudah basi ini untuk menyajikan masakan itu ke hakim. Ya terang aja hakim suruh makan masakan yang udah basi, udah belatungan, dia nggak mau kan gitu, otomatis ya dibuang begitu loh. Jadi analoginya tuh seperti itu. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran tuh. Bentar Pak, bentar. Ini gua aja ngelanjutin. Kok bisa ada jaksa agung muda yang terlibat korupsi batubara sampai merugikan negara sebesar 5 triliun, di mana menyebabkan banyak rumah penduduk dan juga sebuah wilayah itu jadi blackout atau pemadaman. Dan juga setelah digeledah oleh pihak kepolisian ditemukan banyaknya uang asing dan juga banyaknya emas batangan yang tersimpan di tempat yang dimana diduga itu menjadi alat pencucian uangnya. Itu baru satu Pak. Ini ada lagi, kok bisa ada tersangka korupsi dana hibah sebesar 2 triliun masih bisa duduk di kursi DPR-nya? Kok bisa? Ada lagi nih sampai situ. Kok bisa ada orang yang seharusnya sudah terpidana dan dipenjara malah diangkat jadi komisaris di rezim ini Pak? Kok bisa? Gak sampai situ, ada lagi Pak. Kok bisa ada menteri yang sudah terbukti terima gratifikasi atau suap dari kepala daerah belum diusut oleh KPK? Kok bisa Pak? Kok bisa ada orang sekorup itu yang tadi gue sebutin di awal? Dia bertanggung jawab dalam kasus Nadiem Makarim, Kerry Adrianto, dan juga Tom Lembong, yang dimana diduga kasus itu dikriminalisasi. Kok bisa Pak? Kok bisa kebetulan maksud gue gitu Pak? Yang bertanggung jawab malah orang-orang korup Pak. Dan kok bisa ketika banyak barang bukti ditemukan rumahnya malah dijagain tentara Pak? Kok bisa? Mau pakai alasan apa? Biar tuh orang gak kabur gitu? Atau biar yang lagi disembunyiin di rumahnya gak ketahuan? Kalau orang yang korup kayak begini aja bisa dipercaya untuk bertanggung jawab dalam hukum negara kita, lantas hukum apa lagi yang harus kita percaya di negeri kita sendiri? Guys, sepertinya baru akan ada rektor UGM yang masuk.
penjara karena ngotot menutupi informasi terkait dengan dokumen mantan Presiden Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM 1980-1985. Kalau benar kuliah ya. Tapi intinya Rektor UGM Ova Amelia sekarang ini tidak patuh pada putusan KIP, Komisi Informasi Pusat, yang mewajibkan UGM untuk memberikan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh publik terkait dengan status mahasiswaan Pak Jokowi itu. Malah Rektor UGM mengajukan banding di Pengadilan Tun Jakarta, dan malunya lagi ditolakkan seluruh permohonan bandingnya itu ditolak, kan malu. Nah, sekarang tunggu apa lagi? Ini kan Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, dan atau unsur publik yang lain yang membutuhkan dokumen Pak Jokowi saat kuliah di UGM, itu segera kasih ke mereka itu. Mumpung ini kan masih ada sidang-sidang di pengadilan, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan atau yang lain-lain lagi yang akan menyusul, yang dituntut oleh mantan Presiden Jokowi kan, atau dilaporkan oleh mantan Presiden Jokowi. Nah, sekarang saatnya buka ke publik itu. Jempol untuk Rektor UGM jika segera mewujudkan itu. Untuk apa ditahan? Untuk apa ditutup-tutupi? Semakin membangkang pada putusan itu, semakin pimpinan UGM yang sekarang ini, dianggap satu ini sudah dapat apa-apa ini untuk misi atau dengan pesan khusus jangan kasih dokumen Pak Jokowi. Atau memang barangkali tidak ada dokumen itu di UGM. Tidak adanya itu karena dua alasan. Satu, sudah hilang dokumennya. Yang kedua, nah ini yang tidak akan baik, yaitu Pak Jokowi tidak pernah ada di UGM. Tapi kan fakta yang disampaikan oleh teman-temannya, teman-teman seangkatannya Pak Jokowi pernah kuliah di UGM. Jadi nggak usah ditutupi. Untuk apa? Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Gimana pendapatnya Mas? Kalau 2 triliun mah nggak ada Mas. Sebulan itu ya berapa Mas? 1, 2, sampai 3 jutaan. Itu kan dibilangnya 2 triliun. Berarti presiden laporannya Kelebihan itu. Kelebihan. Jadi nggak sesuai ya? Sesuai kan, itu campur apa itu 2 triliun itu. Campur emas 74 kilo. Bener itu. 2 triliun. Cepat kaya saya. Iya makanya. Nah terus. Jadi berapa Mas? Ya 2 sampai 3-an. 2 sampai 3 jutaan. Bukan triliun ya? Jauhan itu Mas. Kayaknya salah dengar. Sebenarnya juta ya, bukan triliun ya. Oh bisa jadi. Kayaknya salah dengar. Itu Pak Lihat. Mungkin salah perhitungan dia. Iya. Kayaknya salah perhitungan. Gila. Coba tambah 8, 12. Jokowi taunya cuma satu, saya tidak tahu, jangan tanya saya. Ada harga naik ya tanya sama Menteri Perdagangan, ada tanya saya. Kaisang gimana loh, Kaisang aja ditanya saya, tanya ibunya, kan kayak gitu itu. Saya mau men-challenge Pak Presiden ya. Pak Presiden mengatakan untuk apa kita punya DPR, DPD. Iya. Kalau kemudian rakyat terus sengsara. Ya saya setuju Pak, untuk apa itu Pak? Karena bagi saya DPR dan DPD ini hanya stempel yang menguatkan kebijakan Bapak. Bagaimana kalau kemudian Pak Presiden kita sama-sama bubarkan DPR Pak. Kita bekukan dulu DPR untuk sementara waktu ya.
dan kemudian kita tata semua sistem sistem politik kita, sistem hukum kita, bagaimana kita hukum koruptor, hukum mati koruptor, bagaimana kita buat gaji pejabat politik itu standarnya saja ya. Bagaimana kemudian kita kembalikan TNI ke barak, bagaimana kemudian kita kembalikan polisi pada fungsi utamanya ya. Kita gunakan Perpu aja Pak. Ya, nggak usah gunakan undang-undang Pak. Undang-undang yang ada semua kita revisi Pak ya, dengan gunakan Perpu saja Pak ya. Supaya kita kembali menjadi sebuah negara kuat Pak. Untuk sementara kita nggak usah dulu butuh tuh kekuatan partai politik segala macam itu Pak Presiden. Saya setuju Pak. Dengan kekuatan yang Bapak punya nanti dukungan rakyat akan mengalir Pak. Bahwa Bapak mau melakukan sebuah revolusi besar Pak. Presiden memimpin revolusi besar. Ya, bagaimana menghidupkan ruh pasal 33, pasal 34. Bagaimana mengembalikan cita-cita semula Indonesia didirikan, ya. Makmurkan, sejahterakan rakyat. Itu cita-cita semula itu, Pak Presiden. Jadi, sementara waktu kita bekukan dulu tuh DPR dan DPD itu ya, karena terlalu banyak memboroskan anggaran, juga tidak ada gunanya karena mereka juga hanya menjadi stempel dari kebijakan Bapak kan. Kalau Bapak setuju itu menurut saya luar biasa Pak Presiden. Kita lakukan itu agar kita perbaiki sistem pemilu, kita hukum mati koruptor ya, pembuktian terbalik ya, kita rampas aset koruptor, kemudian kita hapus dominasi partai ya, kita buat lembaga-lembaga hukum independen ya, kita batasi masa jabatan periode DPR dan seterusnya Pak Presiden. Kalau Pak Presiden mau lakukan itu, menurut saya luar biasa ya. Kita nggak usah DPR, terbitkan Perpu saja untuk merevisi seluruh undang-undang yang mengatur tentang fungsi-fungsi lembaga-lembaga itu supaya rakyat ini merasa kuat dan ada pemerintah. Rakyat akan percaya, wah Presiden Prabowo ini presiden yang hebat. Kalau Bapak mau lakukan itu Pak, rakyat pasti di belakang Bapak Pak. Negara ini memang sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Semenjak dipimpin oleh pria Solo Jokowi, negara ini amburadul, korupsi besar-besaran tapi tidak ditindak tegas. Ya walaupun di era Prabowo Subianto sekarang lah baru ada penegakan keadilan terhadap para koruptor teman-teman semua. Tentunya sangat berbelit-belit ya teman-teman, karena koruptor ini licik selicin belut teman-teman semua, pandai berbicara dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe channel